Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, selamat datang di Ruang Cakap 2026 episode 4 dengan saya, Agun Tirta Lestari, yang akan menjadi MC pada kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Hari ini kita berkesempatan mengunjungi BPRS Rahmah Syariah yang terletak di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 11A, Kauman Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan menggali lebih dalam mengenai peran BPRS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di era modern seperti sekarang. Melalui sesi wawancara ini, kita akan mendengarkan secara langsung pengalaman, pandangan, serta insight dari narasumber yang kompeten di bidang BPRS. Semoga perbincangan kali ini dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Vita Rahmawinata, perwakilan dari Divisi Riset Pengembangan Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Syed Adi Rahmatullah Tulungagung. Mohon izin sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Titis Prasetyo. Panggilannya? Titis. Oke. Wawancara kali ini bagian dari program kerja Divisi Riset Pengembangan UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung yang bertujuan untuk menambah wawasan kami sebagai mahasiswa tentang bagaimana praktik keuangan syariah, lembaga keuangan syariah secara langsung di lapangan, khususnya di BPRS Rahmah Syariah. Sebenarnya kita tahu BPRS Rahmat Syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah. Boleh dijelaskan sedikit Bapak bagaimana sejarah berdirinya BPRS Rahmat Syariah dan apa alasan dibentuknya? Terima kasih Mbak Vita. Jadi kami dari BPRS Rahmat Syariah itu kebetulan kami berdiri di tahun 2010, tepatnya di tanggal 17 Mei tahun 2010. Jadi sudah 16 tahun lebih ini kami berdiri. Itu kan kantor pusat kami di Kediri dan di Tulungagung ini satunya sebagai kantor cabang. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi pemilik itu pengen berkontribusi di pengembangan keuangan syariah. Makanya dari tahun itu dibentuk atau didirikan BPRS Rahmah Syariah ini. Sebelumnya sudah ada satu grup, itu sudah ada BPR konvensional, cuma pemilik lebih pengen mengembangkan di ekonomi syariah, makanya dibentuklah BPRS Rahmah Syariah ini. Seperti itu sejarahnya. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana struktur organisasi di BPRS Rahmat Syariah ini, dan Bapak di sini menjabat sebagai apa serta apa tugasnya? Kalau struktur organisasi Mbak ya, di perbankan itu yang pertama itu ada yang namanya pemegang saham ya, ada pemegang saham, kemudian di bawahnya itu ada komisaris, kemudian sejajar dengan komisaris itu kalau di perbankan syariah itu ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, kemudian di bawahnya itu ada direksi. Nah, kebetulan saya di direksi, di direktur utama. Direksi itu ada dua, nanti ada direktur utama dan direktur. Kemudian di bawahnya direksi itu ada divisi-divisi, ada divisi operasional dan divisi pembiayaan. Nah, itu aja strukturnya. Yang ke bawahnya nanti staff-staffnya di bawahnya. Baik Bapak. Produk dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh BPRS Rahmat Syariah kepada nasabah? Apakah ada produk unggulan yang menjadi ciri khasnya di sini? Nah, kalau produk kami di BPR Rahmat Syariah itu ada beberapa produk. Yang pertama itu produk simpanan. Ya. Jadi simpanan itu kita ada tabungan, kemudian ada deposito. Kemudian produk yang kedua itu di pembiayaan. Karena pendapatan utama dari BPRS itu dari pembiayaan. Pembiayaan kami mencakup ada beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama itu berbasis jual beli atau murabahah. Yang kedua pembiayaan yang berbasis bagi hasil, itu ada musyarakah dan mudharabah. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan yang berbasis sewa atau ijarah. Produk unggulan kami tentu semua unggulan ya, produk kami itu tabungannya juga manfaatnya besar, kemudian
deposito itu biasanya nasabah-nasabah kami yang berorientasi untuk investasi itu masuknya ke deposito. Kemudian yang ketiga produk yang paling utama itu di pembiayaan. Pembiayaan yang saya jelaskan tadi ada 3 kriteria tadi, Pak. Baik Bapak. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi di BPRS Rahmat Syariah? Akad apa yang paling sering digunakan di sini, Pak? Sesuai komitmen kami bahwa di perbankan syariah itu harus benar-benar menerapkan prinsip syariah. Jadi syariah compliance harus benar-benar kita terapkan. Makanya itu kita di BPR Syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Yang Dewan Pengawas Syariah ini yang secara kontinu, secara konsisten mengawasi kegiatan kami di operasional kami, apakah yang sudah kita jalankan itu benar-benar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk nanti di pembiayaan. Di pembiayaan itu kita pemenuhan syariah compliance harus benar-benar kita terapkan. Produk unggulan kami itu sebenarnya yang paling banyak yang saat ini kita salurkan itu di produk berbasis jual beli atau murabahah. Tetapi yang berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah juga lumayan besar. Terus apa tantangan terbesar yang dihadapi BPRS Rahmat Syariah ini saat ini dan apa harapan ke depan untuk perkembangan BPRS ini? Kalau tantangan Mbak ya, tantangannya memang cukup besar kami di BPRS Rahmat Syariah ini. Yang pertama karena sebagian besar masyarakat kita itu sudah terbiasa dengan perbankan konvensional. Nah, sedangkan BPR Syariah itu kan jelas beda ya, dengan BPR konvensional. Tantangannya kalau dilihat dari statistik secara nasional ya, bahwa masyarakat Indonesia ini jumlah penduduknya itu mayoritas Muslim. Akan tetapi pangsa pasar BPR Syariah atau bank syariah itu masih sangat kecil dibandingkan dengan pangsa pasar bank konvensional. Tantangan kita tentu saja di sini, apalagi di lingkup yang lebih kecil ya, kita di wilayah Kediri, Tulungagung itu kan banyak sekali pondok pesantren yang notabene itu sebenarnya pangsa pasar BPR Syariah yang sangat besar. Akan tetapi selama ini memang tetap banyak yang ke bank konvensional. Disitulah tantangan kita, bagaimana kita memberi literasi dan inklusi untuk masyarakat untuk bisa menggunakan perbankan syariah ini sebagai transaksi harian mereka. Oke Bapak, baik, terima kasih atas pesan dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Saya Vita Rahmawinata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BPRS Rahmat Syariah berdiri sejak tahun 2010 dengan kantor pusat di Kediri dan kantor cabangnya di Tulungagung. BPRS Rahmat Syariah berperan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Produk yang ditawarkan meliputi tabungan, deposito, pembiayaan murabahah atau jual beli, serta musyarakah dan mudharabah dengan sistem bagi hasil, dan ijarah atau pembiayaan sewa. Seluruh kegiatan operasional diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Tantangan yang masih dihadapi adalah masyarakat lebih terbiasa menggunakan perbankan syariah konvensional dan masih kurang memahami perbankan syariah. Oleh karena itu, BPRS Rahmat Syariah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal, memahami, dan tertarik menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmat Syariah yang berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 11A Kauman Tulungagung merupakan cabang dari BPRS Rahmat Syariah yang terletak di Kediri.
BBRS ini memberikan pelayanan perbankan berdasarkan syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat menjadi perusahaan yang profesional, menguntungkan, dan berkembang. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, BBRS Rahmah Syariah juga meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek perbankan syariah. Dengan semangat ekonomi syariah, BBRS Rahmah Syariah berusaha menjadi lembaga yang amanah dan dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.